Yasmin dan Vicky pindah restoran. Setelah makan, Yasmin mengemudikan mobil dan membawa Vicky ke LM. Saat ini dia menyadari Vicky yang sedang duduk di kursi penumpang menatapnya. "Kenapa?" dia bertanya tanpa sadar. "Kamu dan Jason pernah menikah?" Vicky bertanya dengan ragu, walaupun Nyonya Gunawan tidak mengatakan dengan jelas Yasmin bercerai dari siapa, tapi dia sudah dapat menebaknya. Kami sudah bercerai. Ini bukan suatu yang layak untuk dipublikasikan, kan?" Yasmin menjawab dengan ringan. Maksud perkataannya adalah dia berharap Vicky tidak memberitahu orang lain. Melihat sikap Yasmin yang benar-benar acuh tak acuh, Vicky menopang dagu dan memperhatikannya. "Kamu meninggalkannya karena kamu tidak menyukainya." "Pak Vicky, kita tidak membicarakan masalah pribadi." Sisi wajah Yasmin tampak dingin, nada bicaranya lembut namun menindas. "Bagaimanapun, aku tidak suka membicarakan masalah pribadi dengan klien." "Nona Yasmin terlalu serius," keluh Vicky dengan suara pelan. Melihat Vicky tidak serius, Yasmin juga berhenti bersikap serius. "Dari mana asal virus yang digunakan Marcella? Apa sudah ditemukan?" "Aku sedang menyelidikinya. Kamu jangan khawatir. Dalam 2 hari pasti akan ada hasilnya." Selesai bicara, Vicky tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya pada Yasmin dengan rasa penasaran. "Bagaimana kamu akan menghadapi Yani?" "Kamu akan tahu saat waktunya tiba." Yasmin sedikit mengangkat sudut bibirnya, tampak misterius. Ketika mendengar ini, Vicky berkata dengan gembira, "Kalau begitu, aku akan menantikan kehebatanmu." "Pak Vicky, hari ini dirugikan, tapi setelah ini keuntungan tidak akan ada habisnya," kata Yasmin. Kedatangan Vicky kali ini tentu saja bukan hanya untuk mengatakan hal ini dan makan siang bersama Yasmin. Yasmin memberi karyawannya libur setengah hari, jadi sekarang seluruh studio sepi. Setelah membuka kunci pintu dan memasuki studio, Yasmin langsung berlari ke kantor dan Vicky mengikutinya. Yasmin berdiri di depan pintu kantor, wajahnya yang awalnya lembut berubah menjadi sangat dingin saat membuka pintu. Marcella yang diikat di kursi langsung menundukkan kepala karena kekalahan saat melihat Yasmin masuk. Sepertinya dia tidak menyangka setelah keluar negeri Vicky akan menyuruh orang untuk menangkapnya di bandara dan mengirimnya kembali. "Marcella, sekarang kamu hanya punya 2 pilihan. Masuk penjara selama beberapa tahun, atau memberitahuku dengan jujur siapa yang menyuruhmu. Jika kamu mau mengatakannya, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu." Yasmin berdiri di depannya dan memandangnya dengan tatapan merendahkan, nada bicaranya dingin dan kejam. "Kamu bisa mengirimku ke penjara selama beberapa tahun." Marcella benar-benar tampak acuh tak acuh. Vicky melirik Yasmin, dia tidak menyangka Marcella lebih memilih masuk penjara daripada mengatakan siapa yang menyuruhnya. "Kamu hanya melakukannya demi uang. Aku akan membayar 2 kali lipat uang yang kamu terima darinya." Yasmin mencubit dagunya, pandangannya sangat tajam. "Aku melakukan ini karena tidak senang melihatmu. Suruh saja polisi menangkapku." Marcella memelototi Yasmin dengan arogan. Kebenciannya terhadap Yasmin tidak bisa dijelaskan. Yasmin melepaskan dagunya dengan acuh tak acuh, berdiri tegak dan memandangnya seperti sampah. "Pak Vicky, apa kamu punya cara untuk memeriksa rekening seluruh keluarganya?" "Tentu saja, tidak ada yang bisa lepas.
Vicky tersenyum, sama sekali tidak menganggap serius sikap Marcella yang keras kepala. Marcella mendengus dingin, tidak takut dengan ancaman mereka. Kamu begitu percaya diri karena menurutmu orang di belakangmu lebih kuat dariku dan bisa melindungimu. Tapi kamu lupa, apa yang kamu dan orang di belakangmu lakukan adalah kejahatan. Hukum sangat adil. Asalkan melakukan hal yang melanggar hukum, cepat atau lambat kalian akan ditangkap. Saat itu, siapa lagi yang bisa melindungi kepentinganmu? Yasmin memandang Marcella seperti memandang orang idiot. Yasmin, tuntut saja aku. Selesai bicara, Marcella menunduk dan berhenti menatap Yasmin. Kalau sudah seperti ini, tidak ada gunanya membicarakannya lagi. Yasmin keluar dari kantor bersama Vicky. Dia duduk di sofa, mengeluarkan 2 botol air dari bawah meja kopi dan menyerahkan 1 botol pada Vicky. Mulutmu terlalu kasar. Vicky menerimanya dan berkata dengan marah, tidak peduli seberapa tangguhnya seseorang, tetap saja manusia yang memiliki kelemahan. Yasmin membuka tutup botol dan meneguk air. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, akan sulit bagi kita untuk membuat perhitungan dengan Yani. Vicky memegang air mineral di tangannya. Baru kali ini dia terlihat khawatir. Sebelum ada bukti dan juga saksi yang kuat, posisi mereka tetap lemah. Dia tanpa sadar menatap Yasmin. Yasmin minum air dengan perlahan dan tenang. Melihat Yasmin sedang berpikir, Vicky berhenti berbicara dan menopang dagunya untuk mengamatinya. Mungkin arah kita salah. Yasmin tiba-tiba berkata pada Vicky. Vicky berhenti melamun dan bertanya, apa? Yasmin berkata, kamu lanjutkan penyelidikan. Belakangan ini ada hal yang harus aku selesaikan. Hari ini sampai di sini saja. Kalau begitu, dia akan terus diikat di sini. Vicky berdiri di belakangnya. Dalam sekejap tidak yakin keputusan apa yang telah diambil Yasmin. Akan ada orang yang mengirimnya ke kantor polisi. Studio akan bekerja sama dalam prosedur yang harus dijalankan. Yasmin berjalan keluar pintu. Vicky segera mengikuti. Kamu berubah pikiran dengan sangat cepat. Jadi orang tidak boleh terus bergumul di hal yang sama. Ini sangat pasif, dan aku bukan orang yang pasif. Yasmin berdiri di dekat pintu. Dia berkata pada Vicky sambil mengangkat alisnya. Dia jarang membuat ekspresi seperti itu. Untuk sesaat ini membuat ekspresinya sangat hidup. Jantung Vicky terasa seperti dipukul dengan keras. Dia keluar dari LM dalam keadaan linglung. Kesadarannya baru kembali setelah beberapa saat. Kesan pertama Vicky terhadap Yasmin adalah sangat cantik dan dingin. Selain itu, dia tampak sulit didekati. Orang seperti itu sangat dingin, tapi sekarang dia menyadari Yasmin tidak seperti itu, hanya memiliki temperamen seperti itu. Keduanya berpisah. Yasmin pulang ke rumah. Hari ini dia pulang awal, ternyata nenek Lukmantara tidak ada di rumah. Yasmin mengkhawatirkan nenek Lukmantara. Dia mengeluarkan ponsel dan menelponnya. Nenek Lukmantara baru menjawab telepon setelah waktu yang lama. Nenek di mana? Hari ini aku pulang lebih awal. Kebetulan bisa menjemputmu. Begitu panggilan tersambung, Yasmin bicara dengan nada santai. Tidak perlu. Aku hanya nonton TV di rumah tempat sekomplek. Aku akan kembali sebentar lagi. Nenek Lukmantara langsung menolak. Saat mendengar Nenek Lukmantara memiliki teman, Yasmin tersenyum. Kalau begitu, bersenang-senanglah dengan teman-temanmu.
Tidak masalah jika pulang nanti juga. Setelah menutup telepon, bibir Yasmin tersenyum saat memikirkan neneknya sudah mulai membiasakan diri dengan kehidupan di kota. Dia merasa bahagia untuk neneknya. Yasmin kembali ke kamar. Begitu menyalakan komputer, ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata pesan dari Jason. Saat teringat apa yang terjadi di restoran, senyuman di wajah Yasmin sedikit memudar. Jason mengirimkan gambar. Yasmin membukanya. Dia melihat nenek di dalam foto itu. Dia sedang menarik orang di pintu stasiun MRT seperti sedang menanyakan arah. Kapan foto ini diambil? Yasmin segera bertanya pada Jason. Beberapa menit yang lalu. Kamu jangan khawatir. Aku sudah meminta Caleb untuk mengikutinya. Terima kasih. Aku akan menghubungi Caleb untuk menjemput nenek. Setelah mengatakan ini, Yasmin berdiri dan bersiap untuk keluar. Nona Yasmin, apa kamu tidak tahu nenek keluar? Kalau tidak tahu, lebih baik jangan pergi. Beberapa hari ini, perhatikan saja dulu dan lihat apa yang nenek lakukan ketika keluar. Orang tua pun memiliki rahasia yang tidak ingin diketahui cucunya. Jason mengirim pesan untuk membujuknya. Yasmin teringat apa yang baru saja dikatakan nenek saat ditelepon untuk membohonginya. Dia merasa apa yang dikatakan Jason masuk akal. Tapi dia tidak melarang neneknya keluar. Jadi mengapa neneknya berbohong padanya? Setelah hampir 1 jam, nenek Lukmantara kembali dengan membawa kue kecil. Selama menunggu, Yasmin merasa khawatir dan pikirannya kemana-mana. Lapar tidak? Teman nenek meminta nenek membawakan ini untuk kamu coba. Cobalah, apa kamu menyukainya? Begitu memasuki pintu, nenek Lukmantara berkata pada Yasmin dengan wajah penuh kasih. Hati Yasmin berdebar kencang. Dia menyembunyikan emosinya dan mengulurkan tangan untuk menerima kue yang diberikan oleh neneknya. Kelihatannya enak. Bantu aku ucapkan terima kasih pada teman nenek. Dia mencium bau keringat yang menyengat di tubuh neneknya. Terlihat jelas neneknya berkeringat karena berada di luar untuk waktu yang lama. Apa belakangan ini kamu pergi tepat waktu untuk memeriksa tekanan darah? Yasmin bertanya dengan santai sambil membawa kue itu menuju sofa. Iya, aku bahkan memiliki banyak teman. Aku bisa meminta temanku untuk menjadi saksi, kata nenek Lukmantara pura-pura tidak senang. Tidak, jelas-jelas aku hanya mengkhawatirkanmu. Yasmin cemberut. Nenek Lukmantara mengunci pintu dan berjalan ke kamar mandi. Aku akan memasak untukmu setelah aku mandi. Baik, aku akan ke kamarku. Pekerjaanku belum selesai. Di dalam hati Yasmin merasa tidak nyaman. Dia takut tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah menutup pintu, Yasmin memegang kue di tangannya, matanya sedikit merah. Demi membohonginya, nenek bahkan membeli makanan ringan. Biasanya nenek tidak akan rela membelinya. Yasmin menghela nafas dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan nenek secara diam-diam. Keesokan paginya, Yasmin pura-pura pergi bekerja, tapi sebenarnya dia bersembunyi di komplek. Setelah dia berjongkok selama 1 jam, nenek Lukmantara benar-benar keluar. Dia mengikuti nenek Lukmantara, melihat nenek Lukmantara naik bus ke stasiun MRT. Selama perjalanan, nenek Lukmantara tersandung berkali-kali dan kehilangan arah. Baru akhirnya sampai di stasiun kereta api Kota Benteng. Yasmin tidak mengerti mengapa dia datang ke stasiun kereta api. Wanita tua yang rambutnya penuh uban dan berpunggung bungkuk itu bertanya pada petugas di stasiun kereta api.
Bagaimana cara membeli tiket sendiri dan apa yang harus diperhatikan saat membeli tiket? Setelah mendapat jawaban, dia berdiri di samping dan mencerna apa yang dikatakan padanya. Nenek Lukmantara tidak dapat mengingat cara menulis banyak kata dan tidak terlalu mahir menggunakan ponselnya, jadi dia harus mengandalkan otaknya sendiri untuk mengingatnya. Kalau anak muda yang melakukan hal ini pasti akan selesai dalam waktu sebentar, tapi Nenek Lukmantara menghabiskan hampir 1 hari penuh. Pada pukul 4 sore, dia pulang ke rumah dengan punggung bungkuk menyongsong panas. Dia berjalan pulang dengan terhuyung-huyung. Yasmin tidak mengikutinya. Dia duduk di halte bus menatap langit dengan linglung. Kalaupun nenek ingin kembali ke pedesaan, tidak perlu naik kereta api, cukup naik bus atau taksi. Jadi sebenarnya nenek mau kemana? Apa nenek akan pergi ke tempat yang tidak diketahui? Yasmin memikirkan begitu banyak hal. Dia duduk sampai malam tapi tetap tidak bisa memahaminya. Dia tidak tahu bagaimana cara menanyakan hal ini pada nenek. Bagaimana jika nenek akan memberitahu saat akan pergi? Jika dia bertanya sekarang, sama saja dengan memberitahu nenek kalau dia mengikutinya. Ini akan membuat nenek sedih. Yasmin pulang ke rumah dengan hati penuh kekhawatiran. Dia membuka pintu dan melihat ke ruang tamu, namun wajahnya langsung berubah dingin saat dia melihat orang yang duduk di ruang tamu. "Siapa yang menyuruhmu datang ke rumahku?" Yasmin bertanya pada Andre dengan tajam. Nenek Lukmantara berlari keluar dapur memandang Andre yang tersenyum lembut, lalu menatap Yasmin lagi. Dia bertanya dengan ekspresi bingung. "Ada apa?" "Nenek, saat aku tidak ada di rumah, kamu tidak boleh membiarkan orang asing masuk." Yasmin berjalan ke arah nenek Lukmantara dan melindunginya di belakangnya. "Bagaimana Nona Yasmin tahu kalau aku tidak mengenalnya? Selain itu, nenekmu sudah dewasa. Kamu tidak boleh membatasi pertemanannya." Andre tersenyum. Dia benar-benar mengabaikan amarah Yasmin. "Pak Andre, jika kamu tidak keluar sekarang, jangan salahkan kalau aku mengambil tindakan." Yasmin tidak sungkan-sungkan lagi. Selain itu nadanya sangat dingin sehingga nenek Lukmantara sedikit terkejut. Bagaimanapun juga ini adalah pertama kalinya dia melihat Yasmin yang berteriak dan sangat waspada seperti ini. "Aku kenal dengan Pak Andre. Dia satu komplek dengan kita. Dia yang kemarin memintaku membawakan kue untukmu. Jangan bicara seperti itu pada orang lain." Nenek Lukmantara menarik lengan baju Yasmin dan berkata padanya dengan hangat, "Nenek." Yasmin hampir mengatakan yang sebenarnya, tapi pada akhirnya tetap bisa menahan diri. Yasmin menarik nafas dalam-dalam lalu berkata pada nenek Lukmantara, "Nenek, pergilah ke dapur. Aku akan mengobrol di luar dengannya." Pak Andre memandang mereka dengan mata berkilat licik seperti rubah. "Baik." Nenek Lukmantara berbalik memasuki dapur. Yasmin berjalan ke pintu. Dia menggetakkan gigi dan berkata pada Andre, "Keluar." Andre mengikuti Yasmin ke lantai bawah dengan santai. Dia memandang Yasmin yang marah dan mengejek. "Aku kira kamu akan selalu percaya diri menang. Ternyata kamu juga bisa panik." "Itu karena keluargaku. Kamu begitu tidak tahu malu. Tidak tahu apa yang membuatmu bisa menjadi anjing bagi orang lain." Yasmin bertanya dengan dingin. Senyuman bangga di wajah Andre sedikit memudar. "Nona Yasmin, menghina tamu bukanlah hal yang dilakukan wanita anggun." "Aku wanita anggun atau bukan apa hubungannya denganmu? Kamu tidak perlu mengajariku bagaimana menjadi seorang wanita. Memangnya pria bajingan sepertimu pantas melakukannya?" Yasmin menatapnya tajam.
Yani benar-benar sudah menginjak batas kesabarannya. Nona Yasmin, itu hanya 1000 mutiara. Coba pikirkan nenekmu. Kamu masih harus mengelola LM dengan baik untuk menghidupinya. Kesehatan orang tua akan semakin buruk setiap tahunnya. Kamu membutuhkan banyak uang. Andre melipat tangan di dadanya dengan sikap merendahkan. Meskipun mutiara ini hanya aku simpan untuk dijadikan sebagai kelereng, aku tetap tidak akan menjualnya padamu. Kamu simpan saja uang yang diberikan oleh pemiliknya itu, kata Yasmin sinis. Andre memandangnya dengan menghina. Memangnya, kenapa kalau kamu tahu? Nona Yasmin, aku sarankan kamu jangan melawan nona besar di ibu kota. Setelah jeda dia melanjutkan, kamu bisa meminta berapapun harga yang kamu inginkan untuk 1000 mutiara. Uang yang kamu dapat akan cukup untuk hidup bersama nenekmu seumur hidup. Jika kamu melawan nona besar seperti itu, bukan hanya kamu yang sial, tapi mungkin saja nenekmu akan terseret ke dalam masalah. Yasmin menatap matanya dan berkata, aku beritahu kamu, hari ini kalian sudah kelewat batas. Aku pasti akan menguliti kulit kalian. Kegembiraanmu hanya sampai di sini. Jangan sampai aku melihatmu di komplek ini lagi. Kalau tidak, aku akan meminta orang untuk memukulimu hingga cacat. Coba saja kalau kamu tidak percaya. Selesai bicara, dia langsung pergi. Andre memicingkan mata. Setelah beberapa saat dia mendengus dingin. Tidak tahu diuntung. Selesai bicara, dia berbalik pergi. Namun sebuah tinju menghantam wajahnya. Andre menjerit, kemudian perutnya ditendang dengan keras. Dia terhuyung 2 langkah lalu jatuh ke tanah. Caleb melangkah maju, mengangkat kerah bajunya, menyeret pria yang dalam keadaan pusing menuju mobil Jason. Jason sedang duduk di dalam mobil dengan satu tangan di jendela. Dia tampak acuh tak acuh tapi dipenuhi amarah. Andre dilempar ke tanah. Caleb menendang bagian belakang lututnya. Kakinya menjadi lemas. Dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Rasa sakit yang parah di lututnya membuat Andre berkeringat dingin dan kesadarannya kembali. Saat mendongak dan melihat Jason, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Di mana sikap aroganmu tadi? Jason memiringkan kepalanya, menopang pelipisnya dan bertanya dengan dingin. Andre mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, tapi suaranya masih bergetar. Aku hanya menjalankan perintah. Aku juga tidak ingin mempersulit Nona Yasmin. Jason mendengus dingin. Ternyata kamu hanya pecundang yang menindas orang lemah dan takut pada yang kuat. Setelah mengatakan itu, dia duduk tegak dan berkata pada Caleb dengan tenang, hajar dia, lalu kirimkan ke kamar nona besar di ibu kota itu. Baik, Caleb menjambak rambutnya dan membawanya menuju rerumputan hijau. Yasmin kembali ke rumah dan melihat nenek Lumantara sedang menyajikan makanan di meja makan. Dia berkata dengan wajah datar, orang tadi datang ke studioku dan memaksaku menjual barang. Aku tidak setuju, jadi dia datang ke sini. Nenek masih mau melindunginya. Aku tidak melindunginya. Aku benar-benar mengenalnya, jawab nenek Lumantara. Dia tahu Yasmin sedang marah. Nada suaranya menjadi lebih rendah. Nenek, aku tidak keberatan kamu berteman, tapi dia bukan orang baik. Jangan perlakukan dia sebagai teman lagi. Dia sengaja mendekatimu. Bagaimana kamu bisa mengetahui kebohongannya? Yasmin berkata dengan tidak berdaya. Sepertinya Andre sudah datang ke sini lama dan diam-diam telah menyelidiki semua hal tentang dirinya.
Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih buat kakak-kakak yang masih mengikuti cerita yang saya bacakan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.